ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. Amma ba'd. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu sekalian? Alhamdulillah, Masya Allah. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala Rabbul Izzati wal Jalal, yang sampai saat ini Alhamdulillah masih melimpah ruahkan beragam nikmat kepada kita. Nikmat yang kita minta maupun yang tanpa kita minta tetap diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan ikhwatal iman, kembali di pagi hari yang barakah ini kita bisa hadir di tempat yang kita cintai, tempat yang semoga senantiasa diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala, tempat yang mulia, di Masjid Al-Fath yang kita banggakan. Dalam rangka tentu saja yang pertama adalah untuk menunaikan kewajiban kita selaku hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala, yang harus kita kerjakan, kita lakukan dimanapun, kapanpun, dan bahkan bagaimanapun keadaan kita. Yang kedua tentu saja adalah untuk saling nasihat menasihati dalam kebaikan, kebenaran dan juga kesabaran. Dan tidak kalah penting yang ketiga, kita niatkan untuk bertafaqquh fid din. Mudah-mudahan apa yang telah kita niatkan dan kemudian kita lakukan diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dicatat sebagai amal salih pemberat timbangan kebaikan kita, dan dengannya semoga Allah subhanahu wa ta'ala memudahkan langkah kita menuju jannahnya. Amin ya rabbal alamin. Salawat teriring salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada manusia terbaik teladan sepanjang zaman, Nabiur Rahmah, qudwah hasanah kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, beserta istri, keluarga, sahabat dan pengikutnya hingga akhir zaman insyaallah taala. Khatul iman hamdakumullah. Pada dua pertemuan yang terakhir kita sudah membahas tentang sejarah dari iblis, dari mana Allah subhanahu wa ta'ala menciptakannya, kenapa dia bisa berada di dalam surganya Allah subhanahu wa ta'ala, sampai akhirnya dia diusir oleh Allah subhanahu wa ta'ala dari surganya, dilaknat oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dan kemudian dia berjanji di hadapan Allah untuk menjerumuskan seluruh manusia keturunan anak Adam ke dalam api nerakanya Allah subhanahu wa ta'ala. Dia mengatakan, thumma la'atiyannahum min bayni aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin. Aku akan mendatangi mereka dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri, dan engkau tidak akan mendapati kebanyakan di antara mereka bersyukur kepadamu. Maka kalau kita lihat di ikhwatal iman, dengan apa yang dilakukan oleh iblis dan tentaranya, hampir-hampir tidak ada ruang bagi seorang manusia itu selamat dari tipu daya dan godaan iblis. Dan kalau kita lihat, ditambah dengan sifat dasar yang dimiliki oleh manusia, summiyal insanu insanan linisyanihi, manusia itu disebut dengan manusia insan dalam bahasa Arab karena banyaknya kealpaan, banyaknya lupa, banyaknya juga kesalahan yang dilakukan olehnya. Maka setiap kita tentu saja memiliki potensi besar melakukan kesalahan, apatah lagi ditambah dengan godaan iblis. Maka melakukan kemaksiatan, melakukan kesalahan itu terbuka lebar bagi manusia untuk melakukannya. Dan betapa banyak kesalahan dan kemaksiatan yang dilakukan oleh anak keturunan Nabi Adam alaihissalam, sehingga kalau kita ingin melihat seandainya Allah subhanahu wa ta'ala membalas apa yang dilakukan oleh manusia dengan kemaha-adilan Allah subhanahu wa ta'ala saja, kebaikan dibalas dengan kebaikan, keburukan dibalas dengan keburukan. Kalau seandainya Allah membalas apa yang dilakukan oleh anak Adam itu dengan kemahaadilan Allah subhanahu wa ta'ala, niscaya setiap dosa dan maksiat yang dilakukan oleh manusia membuat dia tidak akan selamat dari siksa Allah subhanahu wa ta'ala. Saking banyaknya kesalahan, saking banyaknya dosa dan kemaksiatan yang dilakukan oleh mereka, oleh hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala, oleh manusia pada umumnya.
Namun rahmat Allah Subhanahu wa taala itu sangat luas. Wa rahmati wasi'at kulla syai', dan rahmatku, kata Allah Subhanahu wa taala, itu melampaui, bahkan meliputi segala sesuatu. Apa yang dilakukan oleh anak Adam itu, dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala, Allah berikan ampunan yang begitu besar kepadanya. Itulah mengapa dalam ayat yang kita bacakan di awal tadi, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita dalam surah Az-Zumar dengan seluruh apa yang dilakukan oleh anak Adam itu. Allah mengatakan, qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim, katakanlah wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas dengan menzalimi dirinya sendiri, dengan melakukan kemaksiatan yang begitu banyak. Apa kata Allah? La taqnatu min rahmatillah, janganlah berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang menjadi sandaran besar kita. Meskipun ikhwatal iman, di sisi yang lain hendaknya kita mengetahui bahwa azab Allah itu sangat pedih sehingga muncul rasa takut di dalam hati kita, tapi pengharapan terhadap rahmat Allah itu tidak boleh pupus di dalam hati hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Allah menyatakan, la taqnatu min rahmatillah, janganlah kalian berputus asa dari apa Pak? Rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa seluruhnya, tidak terkecuali. Bahkan dosa yang terbesar. Apa dosa yang terbesar itu Pak? Melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dosa terbesar sekalipun, jika dia berkesempatan untuk bertaubat kepada Allah dari dosa tersebut sebelum nyawanya dicabut, maka tentu saja Allah membuka pintu taubat itu dan menerima taubat orang-orang yang kembali kepada Allah Subhanahu tabaraka wa taala. Maka Allah menutup ayat ini dengan mengatakan, innahu huwal ghafurur rahim, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala, dia Allah Subhanahu wa taala Ghafurur Rahim. Dia adalah Al-Ghafur, Rabb yang Maha Pengampun, senang mengampuni hamba-hambanya. Ar-Rahim, yang lagi Maha Penyayang. Allah sungguh sangat menyayangi hamba-hambanya. Maka kalau kita lihat ikhwatal iman, di antara wujud rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya, yaitu Allah memberikan seperti yang kita sebutkan dalam ayat tadi, pengampunan dosa dan kesalahan yang diperbuat oleh hamba-hamba tersebut. Bahkan dalam sebuah hadis yang luar biasa, yang kalau kita resapi, kita tadabburi, bahkan kemudian coba kita dalami ikhwatal iman, hadis yang Rasul sallallahu alaihi wasallam sampaikan ini, hadis yang dibawakan langsung oleh beliau, meriwayatkan dari Tuhannya, dari Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini menggambarkan betapa luas rahmat Allah kepada hamba-hambanya. Dan Allah memberikan rahmat itu salah satunya adalah dengan mengampuni dosa-dosa hambanya tanpa memperdulikan sebanyak apapun dosa yang dilakukan oleh hamba tersebut. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Anas mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda atau telah bersabda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apa sabda Rasulullah? Beliau mengatakan, qala Allah tabaraka wa taala, telah berfirman Allah Subhanahu wa taala. Apa firman Allah itu? Allah memulai dengan menyatakan, ya bani Adam, innaka ma da'awtani wa rajawtani ghafartu laka ala ma kana fika wala ubali. Perhatikan hadis ini khatul iman. Kata Allah Subhanahu wa taala, wahai anak Adam, sungguh selama engkau berdoa kepadaku dengan penuh pengharapan, niscaya akan aku ampuni dosa-dosa yang ada pada engkau, wala ubali, dan aku tidak peduli. Tidak peduli sebanyak apa dosa yang kau lakukan, tidak peduli sebanyak apa dosa yang kau kerjakan. Kata Allah, selama engkau berdoa kepadaku dengan doa yang penuh dengan pengharapan, niscaya aku akan mengampuni dosa-dosa yang kau lakukan. Allah melanjutkan, ya bani Adam, law balagat dhunubuka anana as-sama',
thumma astaghfartani ghafartu laka wala ubali. Wahai anak Adam, seandainya dosa-dosamu itu menjunjung tinggi sampai menyentuh awan di atas langit sana, kemudian engkau datang memohon ampun kepadaku, niscaya akan aku ampuni dosa-dosamu, wala ubali, dan aku tidak peduli sebanyak apa dosa yang kau lakukan. Kemudian Allah melanjutkan, ya bani Adam, innaka law ataitani biqurabil ardi khataya thumma laqitani la tusyrik bi syai'a la ataituka biqurabiha maghfirah. Wahai anak Adam, seandainya engkau menemuiku dengan membawa kesalahan dosa sepenuh bumi, seluruh bumi ini isinya adalah dosa yang kau lakukan, kemudian engkau menemuiku dalam keadaan tidak menyekutukanku dengan sesuatu apapun. Apa maknanya? Dia datang dengan membawa kemurnian tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia menjaga untuk senantiasa tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu apapun. Maka dengan tauhid yang dia jaga ini, apa kata Allah Subhanahu wa taala? La ataituka biqurabiha maghfirah. Niscaya aku akan mengampuni seperti apa yang engkau lakukan, yakni pengampunan yang Allah datangkan juga sepenuh bumi. Maka ini kata para ulama ikhwatul iman, hadis dari Anas bin Malik ini menggambarkan luasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hamba. Imam Ibn Hajar menjelaskan hadis ini, Imam Ibn Rajab juga menjelaskan tentang hadis ini, yang intinya mereka mengatakan ikhwatul iman rahimahumullahu taala, ini menunjukkan tentang besarnya rahmat Allah kepada hamba-hamba, bahwasanya ada beberapa faktor yang mendatangkan ampunan Allah yang begitu luas, dan faktor-faktor tersebut Allah Subhanahu wa taala sampaikan di dalam hadis yang agung ini. Di antara faktor itu yang pertama apa tadi Pak? Kata Allah Subhanahu wa taala, ya bani Adam innaka ma da'awtani wa rajautani ghafartu laka ala ma kana fika wala ubali. Faktor yang pertama kata beliau rahimahullahu taala adalah dengan senantiasa berdoa, doa yang diiringi dengan pengharapan kepada Allah Subhanahu wa taala. Seseorang yang senantiasa berdoa meminta kepada Allah dengan mengharap hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, berharap hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, selain doa itu akan diijabah oleh Allah, Allah akan memberikan dari doa yang senantiasa dia panjatkan ampunan yang begitu besar. Kenapa ikhwatal iman? Karena sejatinya doa itu adalah perintah Allah Subhanahu wa taala yang harus kita kerjakan. Bukan sekedar kebutuhan, dia adalah perintah yang harus dilakukan oleh seorang hamba yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukankah Allah berfirman dalam Al-Quran, wa qala rabbukum ud'uni apa Pak? Astajib lakum. Dan qala rabbukum, telah berfirman Tuhan kalian, ud'uni, Allah perintahkan kalian, ud'uni, berdoalah kepadaku, astajib lakum, niscaya akan aku ijabah, akan aku jawab doa-doa kalian. Maka ikhwatul iman hafizakumullah, doa itu sendiri adalah perintah Allah yang kita tahu ketika kita menjalankan perintah Allah, Allah menilainya sebagai apa? Ibadah kepadanya. Kita meminta, permintaan itu saja sudah dinilai ibadah oleh Allah. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang sahih, apa kata beliau? Ad-du'a'u huwal ibadah. Doa itu adalah ibadah. Yang kemudian juga diriwayatkan dalam hadis-hadis yang lain meskipun dengan riwayat yang dhaif. Dan ini riwayat yang muntasyirah ya. Dan tidak mengapa kata para ulama menggunakan riwayat ini selama dia bersandar kepada riwayat yang sahih tadi, ad-du'a huwal ibadah. Apa yang lebih populer dan lebih tersebar di tengah masyarakat meskipun riwayat itu dhaif, ad-du'a mukhul ibadah. Doa itu adalah mukh, artinya adalah otak. Doa itu adalah intisari dalam beribadah. Dua-duanya memiliki makna yang benar. Ad-du'a huwal ibadah, ini riwayat yang sahih. Adapun ad-du'a mukhul ibadah,
dia riwayat yang dhaifah, namun tetap bisa digunakan selama menyandarkan riwayat itu pada riwayat yang pertama. Maka kalau Rasulullah SAW menyebutnya sebagai ibadah, seseorang yang melakukannya saja itu sudah mendatangkan pahala di sisi Allah Subhanahu tabaraka wa ta'ala. Maka orang-orang yang senantiasa berdoa kepada Allah, dia akan mendapatkan yang pertama, pahala dari doa yang dia panjatkan. Yang kedua, dia akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang ketiga, bonus dari Allah adalah dengan diijabahnya doa yang dia panjatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga seseorang yang mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, wujud dari keimanan itu di antaranya yang paling terlihat adalah dengan senantiasa berharap, berdoa kepada Allah Subhanahu tabaraka wa ta'ala. Qatal iman hafizakumullah. Bahkan mungkin yang pernah kita sampaikan juga di tempat ini, seluruh aktivitas ibadah, termasuk di dalamnya ibadah yang paling fundamental yang sering dan terus menerus kita lakukan berupa salat, inti dari ibadah itu pun adalah doa kita kepada Allah Subhanahu tabaraka wa ta'ala. Dan ini kita sudah sampaikan, bahkan berulang kita menyampaikan bahwa salat itu sendiri secara etimologi maknanya apa Pak? Ad-du'a. Salat itu secara bahasa artinya adalah ad-du'a. Karena di dalam salat sejatinya seseorang sedang menghambakan diri kepada Allah, meminta dan berharap kepada Allah. Itulah mengapa hampir dalam seluruh bacaan salat itu isinya adalah apa Pak? Doa, permintaan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mulai dari doa iftitahnya atau istiftahnya, dari Al-Fatihah yang dia baca, semuanya mengandung doa yang dia panjatkan. Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya kama ba'adta baina al-masyriq wal maghrib. Permintaan, ihdinas sirata al-mustaqim, tunjukilah aku jalan yang lurus. Ketika dia ruku', ketika dia sujud, maka juga ada permintaan. Salah satu dalam bacaan yang diriwayatkan dari salatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, sifat salatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah bacaan yang menggambarkan juga permintaan. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Ketika dia duduk di antara dua sujud, dia juga berdoa kepada Allah, Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Ketika tasyahud juga dia berdoa meminta kepada Allah Subhanahu tabaraka wa ta'ala. Maka benar ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan ad-du'a'u huwal ibadah. Doa itu adalah ibadah. Bahkan intisari di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah mengapa Rasul sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita untuk sering-sering meminta dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan yang pernah juga kita sampaikan, saking tergantungnya mereka, generasi-generasi terbaik dahulu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mereka meminta kepada Allah bukan saja pada perkara-perkara yang besar. Saking tergantungnya hati mereka kepada Allah, dan itulah yang Allah Subhanahu wa ta'ala inginkan dari seorang hamba. Mereka meminta kepada Allah bahkan pada perkara-perkara yang menurut kita adalah urusan yang sangat remeh-temeh. Mungkin kalau kita berdoa ketika kemudian meminta pekerjaan, minta jodoh, ya, minta anak-anak yang saleh. Bayangkan kalau kita baca tentang babud doa, tentang apa yang dilakukan oleh mereka para salafun saleh, mereka sampai meminta kepada Allah bahkan pada perkara-perkara ketika sendalnya hilang. Ada atau tidak Pak di antara kita yang ketika sendalnya hilang itu langsung dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Yang ada segera dalam otaknya, nanti saya pulang ke warung beli sendal baru, saya nanti ke mall beli sendal baru. Dia lupa meminta kepada Allah Subhanahu tabaraka wa ta'ala. Kalau sakit parah baru meminta, memohon kepada Allah. Kalau hanya sekedar sakit gigi, pusing sedikit, dia lupa meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal yang memberi kesembuhan itu siapa Pak? Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai disebutkan oleh Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala, saking terikatnya hati mereka, tergantungnya hati mereka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bahkan ada dikatakan seseorang yang sendalnya putus, dia mengadunya itu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, sendal saya putus.
Padahal sendal ini yang mengantarkan saya ke masjid, ke tempat-tempat yang engkau ridai untuk bekerja dan lain sebagainya. Maka ganti ya Allah dengan sendal yang baru. Ini bukan perkara yang orang sekarang katakan, ah lebay, masa sendal putus saja doa seperti itu. Lah, tapi ini gambaran dari betapa mereka menggantungkan harapannya hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka sangat asyik di dalam meminta kepada Allah. Pernah atau tidak Pak, kita lihat ada orang yang ketika berdoa seperti dia berdialog kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia meminta, merajuk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah yang disebut dengan doa yang dipenuhi dengan pengharapan. Ada orang yang ketika berdoa hanya sekedar berucap, berkata-kata saja, tapi dia tidak menghadirkan harapan dari doa itu. Maka doa yang seperti ini tidak mendatangkan ampunan, karena lafadznya itu berbunyi, innaka ma da'autani wa rajautani. Selama engkau berdoa kepadaku dan berharap kepadaku, barulah ampunan itu akan Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada. Lebih daripada itu, ikhwatul iman, setiap doa itu tidak akan ada yang sia-sia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Semakin banyak kita berdoa, semakin banyak Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan apa yang kita minta. Semakin kita meminta, semakin Allah dekat dengan kita, Allah senang dengan kita, Allah sayang kepada kita. Semakin kita berharap kepadanya, semakin Allah menghadirkan cinta dan kasih sayang kepada kita. Maka dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, innahu man lam yas'alillaha yaghdab alaihi. Sesungguhnya barang siapa yang tidak meminta kepada Allah, tidak bermohon kepada Allah, tidak berdoa kepada Allah, niscaya Allah Subhanahu wa ta'ala akan murka kepada orang yang sudah mulai bosan meminta kepada Allah, apatah lagi tidak tergerak hatinya untuk meminta. Dan ini adalah pintu gerbang syaitan untuk menjauhkan seorang anak Adam itu dari Tuhannya, dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia membisikkan dalam hatinya, nggak usah doa, kamu doa sudah 3 tahun gak dijawab-jawab, gak ada manfaatnya berdoa. Sudah, ikuti saja hidup itu, ikuti arus, ikuti apa namanya istilahnya Pak, mengikuti flow begitu ya di dalam kehidupan. Gak usah berdoa. Atau kemudian dibisikkan kepada mereka yang bermaksiat kepada Allah, gak usah berdoa. Kenapa? Doamu gak akan dijawab, kamu itu penuh dengan kemaksiatan, penuh dengan dosa. Gak mungkin orang sepertimu didengar doanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga pintu untuk mendapatkan kebaikan dari doa yang senantiasa dia panjatkan itu tertutup. Padahal Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan siapapun, mereka yang saleh, mereka yang banyak melakukan kemaksiatan, siapapun itu memiliki hak yang sama untuk meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jangan kita menjadi orang-orang yang menghalangi hamba Allah dari mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita lihat tubuhnya bertato, pakai anting yang begitu banyak, ya, seolah-olah dia tidak punya kesempatan untuk meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. La taqnatu min rahmatillah. Bukankah Allah menyebutkan, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas, siapapun dia, ikhwatul iman, dia memiliki hak yang sama untuk mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan cara Allah merahmati hambanya itu dari cara, tempat, waktu, asal yang tidak kita sangka-sangka. Allah Subhanahu wa ta'ala Maha Rahman, Maha Rahim, Maha Ghafur, Maha mengampuni apa yang dilakukan oleh hamba-hambanya selama hamba itu mau kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai-sampai ikhwatal iman, mungkin kita pernah mendengar ada seorang penyair yang bernama Abu Nuwas, atau lebih populer kita menyebutnya siapa Pak? Abu Nawas gitu ya. Tokoh ini bukan tokoh fiktif, dia ada. Dan syair-syairnya itu diantaranya mungkin yang sering kita dengar. Di antaranya syairnya Abu Nawas itu adalah, ilahi lastu lil firdausi a'la ahla wala aqwa ala naril jahimi. Wahai Tuhanku, sesungguhnya aku tidak pantas masuk ke dalam surgamu, namun aku juga tidak kuat jika dihempaskan, dimasukkan ke dalam neraka. Di antara syair yang beliau sebutkan ikhwatul iman, dan ini
dikutip oleh para ulama di dalam kitab-kitabnya, ya bukan tentang sosok Abu Nuwas ya, tapi syairnya yang begitu luar biasa. Apa yang beliau katakan? Ya Rabb, in 'azumat dhunubi kathratan falaqad alimtu bi anna 'afwaka 'azam. Wahai Tuhanku, wahai Allah Subhanahu wa taala, walaupun dosaku itu sangat besar, banyak kemaksiatan yang aku lakukan, namun aku yakin bahwa ampunanmu itu lebih besar lagi. Ini yang disebutkan tadi, wa rahmati wasi'at kulla syai'. Dalam hadis qudsi itu disebutkan, wa rahmati ghalabat ghadabi, dan kasih sayangku itu meliputi segala sesuatu, dan kasih sayangku itu bahkan mengalahkan amarah. Maka beliau melanjutkan, in kana la yarjuka illa muhsinun faman alladhi yad'u wa yarju al-mujrimu. Bila yang berharap kepadamu itu hanya orang-orang saleh ya Allah, orang-orang yang melakukan ketaatan, orang-orang yang gemar beribadah kepadamu, maka kepada siapa orang-orang yang berbuat maksiat itu berharap. Jadi kalau yang boleh meminta itu hanya orang-orang yang saleh saja, lalu kemana orang-orang yang berbuat maksiat itu berdoa meminta? Lalu beliau mengatakan, mali ilaika wasilatun illa ar-raja wa jamilu afwika thumma inni muslimun. Aku hanya memiliki wasilah harapan mendapatkan ampunanmu yang indah ya Allah, kemudian sesungguhnya aku berserah diri hanya kepadamu. Jadi subhanallah ikhwatal iman, syair ini memberikan satu gambaran tentang luasnya rahmat Allah, dan tidak boleh kita menghalangi seseorang untuk mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Naam, kita memotivasinya untuk bertaubat kepada Allah, untuk beristighfar, untuk memperbaiki diri. Tapi ketika kemudian dia sedang ingin menuju ke arah sana, maka jangan kita menjadi penghalang sampainya rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada orang tersebut. Dan masih banyak lagi penjelasan tentang doa ini, bagaimana Allah Subhanahu wa taala itu tidak akan pernah menyia-nyiakan setiap doa yang dipanjatkan oleh hamba. Bukankah Rasul sallallahu alaihi wasallam menjelaskan dalam sebuah hadis, apa kata Rasulullah? Inna rabbakum tabaraka wa ta'ala hayyun karim. Sesungguhnya Tuhan kalian, Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhan yang pemalu lagi maha pemberi. Yastahi min 'abdihi idza rafa'a yadayhi ila as-sama' an yaruddahuma sifra. Allah malu kepada hamba-hambanya yang menengadahkan tangannya, mengangkat tangannya ke langitnya Allah Subhanahu wa taala, meminta kepada Allah, lalu kemudian Allah mengembalikan kedua tangan itu dalam keadaan yang kosong. Allah malu kepadanya. Karena Allah apa tadi? Maha pemberi, memberikan apa yang diminta oleh hambanya. Hanya saja manusia itu kadang-kadang terlalu cepat di dalam mengambil kesimpulan. Sudah doa, bahkan mungkin doanya baru satu kali, saya minta kok nggak dikasih ya, sudah, kayaknya nggak bermanfaat doanya lah. Allah tidak akan pernah menyia-nyiakan doa yang dipanjatkan oleh hamba. Hanya Allah memiliki cara yang tersendiri di dalam menjawab doa itu. Maka dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengijabah doa hambanya yang apabila dia berdoa, ma min muslimin yad'u bi da'watin laysa fiha ithmun wala qati'atu rahim illa an yastajiballahu biha bi ihda thalathin. Tidaklah seorang muslim, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, dia berdoa meminta kepada Allah, dan ketika dia berdoa dia tidak melakukan kemaksiatan, tidak melakukan dosa, dan ini berarti dosa itu menyebabkan terhalangnya doa itu sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya sebagian ulama menganjurkan untuk memulai doa itu dengan apa, Pak? Istighfar. Ini anjuran dari para ulama melihat dari hadis tadi. Mungkin sebelum kita berdoa ada kemaksiatan, maka kita tutupi dulu dengan istighfar. Agar apa? Doa itu kemudian tidak terhambat untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dalam redaksi hadisnya, laisa fiha itsmu. Dalam doa yang dia panjatkan tidak ada dosa yang dia kerjakan. Artinya dia sedang tidak bermaksiat. Meskipun sebagian ulama hadis menafsirkan dengan penafsiran yang berbeda, bahwa laisa fiha itsmun artinya adalah di dalam doanya dia tidak berdoa untuk keburukan.
Karena ada orang yang dalam doanya dia berdoa dengan keburukan. Keburukan dalam artian apa? Dia mau judi, Pak. Tapi doa dulu, ya Allah saya mau judi, tolong menangkan saya ini. Nah, ini kan doanya doa maksiat, Pak ya. Maka tentu tidak masuk ke dalam kategori hadis ini. Dia ingin mencuri contohnya. Bismillah dulu, Pak ya. Baca doa, ya Allah, ya. Allahumma yassirli amri, ya, mudahkan urusanku. Urusannya buat apa? Nyolong begitu, Pak. Urusannya untuk apa? Mengambil hak orang lain. Maka ini salah satu penafsiran para ulama hadis, laisa fiha ithmun, bisa bermakna dalam doanya dia sedang tidak bermaksiat, atau dia berdoa dengan doa untuk bermaksiat kepada Allah. Wala qati'atu rahim, dan di dalam doanya dia sedang tidak memutuskan tali silaturahim. Atau sebagian ulama hadis menafsirkannya dengan mengatakan dalam doanya dia tidak bertujuan untuk memutuskan tali silaturahim. Karena ada orang yang berdoa begini, ya Allah, mudah-mudahan saya nggak pernah lihat orang itu lagi. Padahal adiknya sendiri. Dia ingin jauh dari adiknya, dia ingin jauh dari saudaranya, ingin memutuskan tali silaturahim. Maka tentu ini tidak masuk ke dalam kategori tersebut. Baik dia berdoa dalam keadaan memutuskan tali silaturahim, atau makna yang kedua, dia berdoa untuk memutuskan tali silaturahim. Laisa fiha ithmun wala qati'atu rahim. Illa, kecuali Allah Subhanahu wa taala akan menjawabnya bi ihda thalathin, dengan salah satu di antara tiga hal. Ini juga pernah kita sampaikan di sini kalau masih ingat. Bagaimana cara Allah menjawab doa itu? Yang pertama, an yu'ajjila lahu da'watah, Allah menyegerakan apa yang dia minta. Atau yang kedua apa? Masih ingat? Allah Subhanahu wa taala an yudakhiraha fil akhirah, Allah menyimpannya di akhirat. Jadi apa yang kita minta, makanya kata para ulama, berdoanya sendiri itu sudah ibadah, mendapatkan pahala. Adapun diijabahnya doa yang diminta itu bonus. Jadi ketika kita sedang berdoa, kalau diijabah doa itu bonus dari Allah. Tapi doanya itu sendiri sudah ibadah kepada Allah Subhanahu tabaraka wa ta'ala. Maka mereka yang mengetahui tentang hal ini tidak akan pernah bosan meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Terlebih hadis ini menjelaskan setiap doa itu pasti diijabah, namun dengan cara Allah Subhanahu wa ta'ala. Cara yang kedua ini yang sering luput dari pengetahuan kita, bahwa Allah tetap menyimpan. Kalau Allah melihat, kalau saya berikan, nanti dia akan lalai, nanti akan buruk untuk agamanya, akan buruk untuk akhiratnya, maka Allah tidak memberi. Karena Allah sayang kepada hamba tersebut. Betapa banyak orang yang ketika susah meminta kepada Allah, namun ketika Allah memberikan, dia lupa dan lalai serta meninggalkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Justru berbalik keadaannya, dari sebelum apa yang dia minta itu Allah berikan. Maka ketika Allah sedang tidak memberikan apa yang kita minta, maka hadirkan husnudzan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Maha mengetahui apa yang kita butuhkan dan apa yang terbaik untuk diri kita di dunia sampai di akhirat Allah Subhanahu tabaraka wa ta'ala. Maka apa yang kita minta itu tidak akan sia-sia, Allah menyimpannya dan Allah akan memberikan di waktu yang paling tepat. Sebagian ulama menyatakan, kapan waktu yang paling tepat itu? Di saat dia sangat membutuhkan pertolongan, yaitu yaumul hisab, di akhirat nanti, di saat mungkin timbangan amalnya itu lebih ringan dibandingkan dengan dosanya, maka simpanan dari doa yang selama ini dia panjatkan akan Allah berikan pada saat itu, dan dengannya Allah menyelamatkannya dari siksa api neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Kira-kira mana yang lebih manfaat, Pak? Apa yang dia minta yang sedikit itu di dunia dengan apa yang Allah simpan nanti untuk kebaikan di akhirat kelak? Maka inilah yang lebih baik untuknya menurut Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga adalah Allah menjauhkan dirinya dari kemudaratan, keburukan yang semisal dengan doa yang dia panjatkan tadi. Makanya dengan seluruh apa yang terjadi kemarin di Khatal Iman, tentu kita memiliki duka yang cukup dalam ketika melihat saudara-saudara kita itu jumlahnya puluhan yang meninggal kemarin. Ketika salah satu bangunan pesantren itu rubuh, santri-santri yang Masya Allah mereka keluar dari rumahnya untuk belajar tafaqquh fid din,
Tapi kemudian pada akhirnya Allah memiliki cara yang berbeda untuk mengambil mereka. Nah, tentu harus ada evaluasi dari bangunan-bangunan itu, tapi bukan itu yang ingin kita sampaikan. Ada salah satu di antara mereka yang kemudian terselamatkan, Masya Allah, setelah 3 hari tertimbun. Bagaimana cara Allah menyelamatkannya? Menurut pengakuannya itu dia mengatakan, saya tertidur sampai kemudian dia ditemukan. Padahal itu lebih dari 1 hari. Dia tidak lapar, dia tidak kemudian haus, Allah menidurkannya saja. Mungkin ini adalah jawaban Allah dari doa yang dia panjatkan selama ini, atau mungkin dari doa yang dipanjatkan tulus oleh orang tuanya, agar kemudian memberikan keselamatan untuk anaknya, memberikan penjagaan kepada anaknya. Dan Allah memiliki cara yang berbeda-beda sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi di antara cara Allah menjawab doa seseorang itu, Allah menjauhkan dirinya anisu mithlaha, ya, dari keburukan yang semisal dengan doa yang dia panjatkan. Baik. Ini yang pertama. Yang kedua, fatal iman, kalau dilihat dari hadis yang Rasulullah SAW sampaikan, faktor yang kedua itu yang mendatangkan ampunan Allah yang begitu besar. Yang kata Allah, ghafartu laka wala ubali, aku ampuni dosa-dosamu dan aku tidak peduli sebanyak apa dosa yang engkau lakukan. Apa faktor yang kedua itu? Tidak lain adalah senantiasa beristighfar dan tentu saja menghadirkan taubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam redaksi hadis ini Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ya bani Adam, law balagat dhunubuka ananas sama, seandainya dosa-dosamu itu membumbung tinggi sampai ke langitnya Allah Subhanahu wa ta'ala, saking banyaknya dosa itu bertumpuk-tumpuk sampai ke langitnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu mungkin terjadi atau tidak, Pak? Mungkin. Saking banyaknya dosa yang dilakukan oleh seorang hamba. Tapi apa kata Allah Subhanahu wa ta'ala? Tsummastaghfartani, kemudian engkau meminta ampun kepadaku. Ghafartu laka wala ubali, niscaya aku akan mengampuni dosa-dosamu dan aku tidak peduli, kata Allah, sebanyak apa dosa yang engkau lakukan. Ini tentu saja bukan berarti setelah mengetahui hadis ini ayo kita berbuat dosa saja, setelah itu kita beristighfar. Bukan itu maknanya fatal iman. Ini bermakna tentang luasnya rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala yang begitu besar kepada hamba-hambanya. Maka kata para ulama, istighfar itu adalah rutinitasnya orang-orang yang beriman. Bahkan ini dicontohkan secara langsung oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah qudwah dan uswah hasanah bagi kita. Kehadiran beliau sebagai contoh adalah merupakan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Allah jadikan sosok panutan, contoh utama dalam menjalani kehidupan ini agar kita selamat di dunia sampai di akhirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Uswah hasanah itu bukan saja dalam urusan ibadah, tapi juga dalam seluruh aspek kehidupan kita, lini kehidupan kita, dalam berumah tangga, dalam bertetangga, dalam bernegara, dalam kepemimpinan, dalam berbisnis. Beliaulah menjadi contoh yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Maka beliau mencontohkan ikhwatul iman, seorang pribadi yang maksum, yang telah Allah ampuni dosa-dosanya, ma taqaddama min dzambihi wa ma ta'akhkhar. Tapi beliau merutinkan istighfar, tidak kurang 70 kali beliau beristighfar kepada Allah dalam sehari. Dalam riwayat yang lain tidak kurang dari 100 kali beliau beristighfar. Karena sejatinya ikhwatul iman, istighfar itu adalah talabul maghfirah, meminta al-maghfirah, ampunan. Yang kalau kita telisik lebih dalam lagi, maghfirah itu juga berarti ikhwatul iman adalah meminta perlindungan. Karena mighfar itu artinya pelindung. Dalam bahasa Arab mighfar itu adalah pelindung yang dipakai oleh mereka yang berperang, ya, dari sabetan pedang, ya, yang biasanya digunakan di bagian kepala. Dalam bahasa Arab namanya mighfar, memiliki akar kata yang sama dengan apa tadi, Pak? Istighfar tadi. Jadi selain dia meminta pengampunan dosa dari Allah, dia juga meminta perlindungan dari buruknya dosa yang dia lakukan. Makanya kata para ulama, pengampunan dosa itu ada 2 jenis.
Ada yang dihadirkan dalam bentuk penghapusan, ada yang dihadirkan juga dalam bentuk penggantian. Jadi Pak, kalau kita menulis sesuatu, ya, ini analogi sederhananya saja. Lalu kemudian tulisan itu ingin kita hapus, Pak. Kalau pakai pensil dengan apa, Pak? Biasanya penghapus begitu ya. Kalau dengan pulpen biasanya dengan apa, Pak? Tip X dan lain sebagainya. Apa yang terhapus itu masih ada bekasnya atau tidak, Pak? Biasanya masih ada, Pak. Kalau pensil itu ada, ya, cekungan sedikit di dalamnya, itu terciplak meskipun tulisannya sudah tidak terlihat lagi, tapi ada bekasnya. Apalagi tip X, ya, lebih terlihat lagi. Maka bentuk pengampunan dosa itu yang pertama penghapusan, yang kedua adalah penggantian. Jadi ketika sudah dihapus lalu ditulis lagi di atasnya dengan sesuatu, maka dia lebih dapat menghilangkan apa yang sebelumnya ada di situ. Seperti firman Allah, illa man taba wa amana wa amila salihan fa ulaika yubaddilullah sayyiatihim hasanat. Kecuali orang-orang yang bertaubat, kata Allah, beriman dan mengerjakan amal salih, maka kejahatan mereka itu diganti oleh Allah dengan kebajikan. Jadi Allah selain mengampuni keburukannya, Allah mengganti keburukan itu dengan kebajikan. Kepada siapa? Mereka yang bertaubat, beriman dan kemudian beramal saleh. Dan itu semuanya tergambarkan dalam istighfar yang dia lantunkan kepada Allah Subhanahu tabaraka wa taala. Itulah mengapa Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika mengajarkan kepada kita beristighfar, beliau menghadirkan beberapa redaksi. Dan di antara istighfar yang paling utama itu yang kita kenal dengan Sayyidu al-Istighfar, yang kalau kita baca di pagi hari, kemudian di siang harinya ternyata ajal kita tiba, tidaklah kecuali dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tidaklah seseorang membaca istighfar tersebut di sore hari, lalu kemudian di malam harinya ajalnya tiba, kecuali Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosa. Kenapa dia disebut dengan Sayyidul Istighfar? Kata para ulama, karena di dalamnya menggabungkan antara yang pertama, puja-pujian kepada Allah, pengakuan terhadap kemaha-agungan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, pengakuan terhadap dosa yang dia lakukan, dan yang ketiga, permintaan kepada Allah untuk mengampuni dosa-dosa. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. Ini semuanya pengakuan terhadap keagungan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia mengakui dosanya. Abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi. Lalu dia meminta ampun kepada Allah. Faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Maka minimal baca istighfar ini di pagi dan petang. Ada redaksi yang lain dari sahabat yang bernama Abdullah bin Umar yang kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, siapa yang membaca istighfar ini Allah akan mengampuninya meskipun dia lari dari medan perang. Kita tahu lari dari medan perang ketika berhadapan dengan musuh itu dosa kecil atau dosa besar, Pak? Dosa besar. Kalau kita baca kitabnya, ya, yang berjudul, ya, Al-Kabair, dosa-dosa besar itu, di antaranya adalah at-tawalli yaumaz zahf, lari dari medan perang. Orang yang telah berhadapan dengan musuh, meskipun musuhnya itu lebih banyak, meskipun musuhnya itu lebih kuat secara persenjataan, maka seorang muslim itu yang berhadapan dengan musuh tidak boleh gentar dan lari dari peperangan. Kalau dia lari, maka dia mendapatkan murka Allah Subhanahu wa taala. Itulah mengapa hampir dalam seluruh peperangan yang dilalui oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, kemudian oleh para sahabatnya, jumlah kaum muslimin itu lebih banyak atau lebih sedikit, Pak? Lebih sedikit, tapi mereka tidak gentar menghadapi musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Kecuali dalam Al-Qur'an disebutkan dalam surah Al-Anfal itu, mereka mundur untuk mengatur strategi yang baru. Nah, ini tidak dikatakan lari. Tapi kalau lari karena takut melihat musuh lebih banyak, maka dia mendapatkan murka Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Rasulullah, orang yang membaca istighfar ini dia akan diampuni meskipun dosanya itu adalah lari dari peperangan. Bukan juga bermakna ya sudah kalau perang nanti kita lari saja setelah itu baca istighfar ini. Bukan itu. Tapi ini gambaran dari bahkan dosa yang besar pun Allah ampuni dengan istighfar ini.
yaitu apa? Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Aku memohon ampunan kepada Allah yang Maha Agung, yang tiada sesembahan yang benar kecuali Dia, yang Maha Hidup, yang Maha Qayyum, dan aku bertaubat kepadanya. Maka banyak-banyak kita baca istighfar seperti ini. Yang ketiga, ikhwatal iman, juga diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar, Rasul sallallahu alaihi wasallam itu membaca satu istighfar yang disebutkan kana yu'addu li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fil majlisil wahid 100 marrah. Istighfar ini kalau Rasulullah sedang duduk dalam sebuah majlis, biasanya beliau membaca, bahkan kalau dihitung-hitung oleh para sahabat. Kadang-kadang kan sahabat suka memperhatikan, ya, Rasulullah baca apa ini? Kemudian mulai dihitung berapa kali Rasulullah membaca. Kata Ibnu Umar, kurang lebih dari hitungan saya, Rasulullah tidak kurang dari 100 kali membaca. Apa istighfarnya? Rabbighfirli wa tub alayya. Rabbighfirli wa tub alayya. Oleh sebagian ulama dikatakan istighfar ini hendaknya dibaca oleh mereka yang bahkan untuk bertaubat saja, beristighfar saja, meminta kepada Allah saja dari sebuah kesalahan yang sudah mungkin dia berputus asa dari meninggalkannya, maka hendaknya dia membaca istighfar model seperti ini. Ada orang yang sudah sangat larut di dalam sebuah kemaksiatan, candu di dalam melakukannya, sudah berusaha banyak hal tapi tidak kunjung dapat meninggalkan. Maka di saat itu hendaknya dia membaca istighfar ini, Rabbighfirli wa tub alayya, Rabbighfirli wa tub alayya, Rabbighfirli wa tub alayya. Ya Allah, ampuni dosaku dan terimalah taubatku. Dalam riwayat ditambahkan, innaka antat tawwabul ghafur. Sesungguhnya engkau adalah Maha penerima taubat dan Maha mengampuni dosa-dosa. Yang terakhir, ikhwatal iman, faktor yang ketiga itu ketika Allah berfirman, ya bani Adam, innaka law ataitani bi qurabil ardi khataya thumma laqitani la tusyrik bi syai'a la ataituka bi qurabiha maghfirah. Faktor yang ketiga yang mendatangkan ampunan Allah yang begitu besar tidak lain adalah dengan menjaga tauhid kepada Allah Subhanahu tabaraka wa taala. Tauhid, ikhwatal iman, adalah bentengnya orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Hari di mana harta dan anak-anak tidak lagi berguna kecuali orang yang datang menghadap Allah dengan hati yang bersih. Di antara tafsiran para ulama, hati yang bersih adalah hati yang senantiasa tunduk kepada Allah, yang tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu apapun. Itulah mengapa sebagai penutup sebuah hadis yang begitu luar biasa, ikhwatul iman, yang Rasul sallallahu alaihi wasallam sampaikan tentang kelak pada hari kiamat nanti ketika seseorang datang di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah menggambarkan, innallaha sayukhallisu rajulan min ummati min ala ru'usi al-khalaiq yaum al-qiyamah. Sesungguhnya Allah akan menyelamatkan seseorang atau seorang laki-laki dari umatku di hadapan manusia pada hari kiamat, ketika Allah mengumpulkan mereka pada hari kiamat. Hadis ini kalau dalam kajian tauhid itu dikenal dengan hadis bitaq. Ya, mungkin sebagian yang sering mengkaji tentang ayat-ayat atau hadis-hadis ya berkenaan dengan ahamiyatut tauhid, ya, keutamaan dan keistimewaan tauhid itu, hadis ini populer didengar. Lalu kemudian kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, fayanshuru alaihi 99 sijilla. Allah membukakan, memberikan kepadanya catatan amalnya. Ini nanti pada hari kiamat. Berapa banyak catatan amal yang Allah berikan kepadanya? 99 sijilla, 99 catatan amal. Dan ini bukan sesuatu yang mustahil, karena yang dicatat oleh malaikat yang Allah tugaskan itu bukan saja apa yang kita lakukan, tapi setiap perbuatan kita, perkataan kita, bahkan lirikan mata itu tercatat. Ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Maka bayangkan, satu orang Allah berikan catatan amalnya itu 99 sijillah, 99 gulungan catatan amal.
Yang kata Rasulullah, satu gulungan catatan itu ketika dibentangkan itu sepanjang mata memandang, saking banyak. Lalu Allah pun berfirman, "Tsumma yaqul atunkiru min hadza syai'an?" Apakah ada yang engkau ingkari dari catatan ini wahai hamba? Jadi padahal kira-kira catatan itu ada yang salah atau tidak? Tidak. Tapi Allah masih bertanya. Kenapa? Nanti kita akan dapati. Allah berfirman, "La zulma 'alaika al-yaum." Tidak ada kezaliman yang aku berikan pada hari ini kepada siapapun. Allah tidak menzalimi siapapun. Tapi Allah memberikan balasan sesuai dengan apa yang dia kerjakan. Maka Allah bertanya terlebih dahulu. Padahal tanpa bertanya pun pasti datanya itu valid. Allah bertanya, "Atunkiru min hadza syai'an?" Apakah ada yang kau bantah dari catatan ini? Maka dia mengatakan, "La ya Rabb, tidak ada ya Allah." Bagaimana dia mau membantah? Yang mencatat itu adalah makhluk yang penuh dengan ketaatan kepada Allah. Gak bisa disogok, ya, gak bisa diiming-imingi sesuatu. Saya maksiat 4 kali. Nih ada permen, ya. Mungkin catatnya hanya setengah atau 1 kali saja, gak bisa. Tapi Allah tetap bertanya. Maka dia mengatakan, "La ya Rabb, tidak ada ya Allah. Semuanya benar apa yang tercatat itu pernah saya lakukan." Lalu Allah kembali bertanya, "Adzalamaka katabatil hafidhun?" Apakah engkau merasa dari catatan ini malaikat pencatat amalmu itu menzalimimu? Mungkin karena dia terlalu sering bermaksiat, ya. Malaikat kesel juga, ini kok enggak taubat-taubat ini. Maka dia melakukan satu kemaksiatan dicatat 4 begitu ya oleh malaikat. Dicatat 5 oleh malaikat. Maka Allah bertanya dulu, apakah kamu dizalimi dengan catatan ini oleh malaikat pencatat amalmu? Atau mungkin ada, ya, kalau kita baca di berita itu ada yang barang bukti catatan itu dihilang-hilangkan, ya. Ada yang dihapus-hapus, ada yang dirobek, ada yang ditipek. Pada saat itu tidak bisa. Maka ketika Allah bertanya, apakah ada yang menzalimimu? Dia mengatakan, "La ya Rabb, tidak ya Allah." Fayaqul, "Afalaka udhrun?" Pertanyaan berikutnya, apakah kamu punya udzur? Mungkin kamu mengambil ini karena lapar, ya. Nanti ada orang yang kemudian menyampaikan udzurnya kepada Allah, "Ya Allah, saya memang mencuri, tapi mencurinya itu karena saya enggak punya pekerjaan. Kalau saya enggak mencuri, saya mati kelaparan." Maka justru yang akan ditanya pada saat itu adalah mereka yang bertanggung jawab atas rakyatnya. Tapi Allah akan bertanya nanti pada hari kiamat, apakah kamu punya udzur dalam melakukan sesuatu? Maka dalam hadis ini dia mengatakan, "Tidak ya Allah, saya melakukan hal tersebut dengan penuh kesadaran atas pilihan diriku sendiri." Maka Allah kembali bertanya, apakah kamu punya kebaikan yang lain? Karena mayoritas catatan baru 1 gulungan dibuka, isinya apa Pak? Kemaksiatan semuanya. Allah bertanya, apakah kamu punya kebaikan? Maka dia mengatakan, "La ya Rabb, tidak ada ya Allah. Semuanya sudah tercatat rapi dan tidak ada yang bisa aku pungkiri satupun." Maka Allah pun berfirman, "Bal inna laka indana hasanah." Justru kamu punya kebaikan. "Fa innahu la zulma 'alaika al-yawm." Maka hari ini tidak ada kezaliman yang akan menimpamu. "Fatakhruju bitaqatan fiha asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah." Fayaqul uhdur waznak. Maka Allah mengeluarkan satu bitaqah yang dia miliki bertuliskan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Maka Allah perintahkan timbang bitaqah ini di timbangan kebaikannya dan timbang gulungan-gulungan yang isinya penuh dengan keburukan di timbangan yang lain. Ternyata kalimat ini lebih berat dari keburukan-keburukan yang dia lakukan. Maka Allah subhanahu wa ta'ala dengan rahmatnya mengampuni dosa-dosanya dan memasukkan dia ke dalam syurga Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kata para ulama, ini menunjukkan betapa besarnya kedudukan dari mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan berarti ya sudah kita bertauhid saja tapi setelah itu bermaksiat. La, justru konsekuensi dari tauhid itu adalah dia patuh kepada Allah subhanahu wa ta'ala, menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan Allah. Adapun ketika dia melakukan kesalahan, dia segera kembali kepada Allah, beristighfar, bertaubat, dan inilah faktor-faktor yang mendatangkan ampunan Allah Subhanahu wa taala yang sangat besar. Apa tadi faktornya, Pak? Yang pertama, berdoa dengan penuh pengharapan.
Apa yang kedua Pak tadi? Senantiasa meminta ampun kepada Allah Subhanahu tabaraka wa taala. Dan yang ketiga, senantiasa menjaga kemurnian tauhid dengan tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu apapun. Mudah-mudahan dengan hal tersebut Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa yang kita lakukan. Allah Subhanahu wa taala memudahkan hisab kita pada hari kiamat nanti, dan Allah berkenan untuk memasukkan kita ke dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Ini yang bisa kita sampaikan. Mohon maaf atas segala keterbatasan. Saya izin, sebenarnya 5:30 ini ada kegiatan yang harus saya hadiri. Saya lebih dari 20 menit ini dari waktu syuruk. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan ilmu yang bermanfaat bagi kita semua, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Wallahu a'lam bis-shawab. Hadana Allah wa iyyakum ajma'in wa fawqa kulli dhi 'ilmin 'alim. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minum terus, Ustaz. Jazakallah.